Ayah, benihku telah sampai di garis akhir. Yang dikatakan Arthur benar, menantuku. Mengapa aku menginginkan Raja Roxania dan rombongannya menari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 48. Ya ampun Arabella, apa kau tidak sadar jika kau sedang hamil dan Arthur yang merasakan ngidamnya? Apa? Sekarang semua pasang mata mengarah ke Bella. Sedangkan Bella, wanita itu masih terkejut dengan penuturan Lee. Apa benar ia hamil? Refleks, Bella menyentuh perutnya yang masih terlihat rata. Seulas senyuman terbit di bibir merahnya. Aku hamil. Bella tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Wanita itu menoleh pada Arthur yang sama terkejut dengannya. Apa benar anakku sudah jadi? Arthur bertanya tidak percaya. Namun tidak bisa dipungkiri, rasa senang merambat ke seluruh tubuhnya. Arthur dan Bella saling lempar pandang. Dengan perasaan terharu dan bahagia, penantian Arthur akhirnya terpenuhi, yaitu menjadi seorang ayah di waktu dekat. Arthur memutuskan kontak matanya dengan Bella dan beralih menatap Cisander. Ayah! Dengan mata berkaca-kaca, Arthur mendekati Cisander dan langsung memeluk erat pria parubaya itu dan berseru, Ayah, benihku telah sampai di garis akhir. Suara melengking Arthur membuat Cisander meringis. Telinganya berdenyut nyeri saat Arthur berteriak. Namun, untuk saat ini Cisander menahan marahnya dan balas memeluk Arthur. Walaupun sedikit bingung, seharusnya Arthur memeluk Bella untuk menyalurkan rasa bahagianya. Tapi, pria ini malah memeluknya. Oke, sepertinya masih efek dari ngidam. Kimberly dan Evelyn menghampiri Bella dan langsung memeluknya dengan erat. Selamat menantuku, kata Kimberly yang dibalas senyuman oleh Bella. Kimberly melepas pelukannya dan memberikan ruang untuk Evelyn yang ingin memeluk Bella juga. Wah, selamat kak, aku tidak sabar menantikan keponakanku, ujar Evelyn bahagia. Bella tersenyum saat Evelyn melepaskan pelukannya. Terima kasih, aku juga sangat bahagia mengetahui hal ini, kata Bella. Pantas saja, beberapa hari belakangan ini Bella mudah merasa lelah. Ternyata karena jiwa yang ada di dalam perutnya. Arthur melepaskan pelukannya dari Cisander. Setetes kristal bening meluruh dari kelopak matanya. Cisander yang melihat itu terkekeh kecil dan memukul pelan bahu Arthur. Sudah mau jadi ayah kok malah menangis? Ejek Cisander. Aku sangat bahagia ayah. Tutur Arthur dengan senyuman tidak percaya di akhir. Cisander kembali terkekeh. Sudahlah, sebaiknya temui istrimu. Cisander menunjuk Bella dengan dagunya. Arthur berbalik dan menghampiri Bella. Dipegangnya bahu wanita itu sebelum menariknya ke dalam pelukan. Sejak kapan? Tanya Arthur pelan. Bella mengernyit tidak paham. Apanya? Anakku jadi. Jawab Arthur. Bella mengedikan bahunya sembari membalas pelukan dari suaminya itu. Aku tidak tahu, ujar Bella. Kalau Lee tidak memberitahukannya, mungkin aku tidak akan sadar sampai sekarang. Arthur tersenyum kecil. Air matanya masih setia mengalir. Arthur melerai pelukannya dan memegang bahu Bella. Ditatapnya wanita cantik itu dengan perasaan bahagia. Aku akan jadi ayah ya. Bella mengangguk pelan.
Arthur terkekeh dan mengangkat Bella agar wanita itu tingginya setara dengannya. Aku bahagia sayang, sangat bahagia. Liang melihat itu hanya bisa ikut tersenyum, walaupun sedikit iri dengan kedua pasangan itu. Sepertinya aku ingin menjadi seorang ayah juga. Bu Mamli kemudian menoleh pada Evelyn. Merasa sedang ditatap, lantas Evelyn menoleh. Calon istri, buat anak yuk. Ajak Lee spontan membuat Evelyn melotot dan refleks menendang kaki pria gila itu. Sayang, pokoknya kau tidak boleh lelah. Sayang, kau harus makan buah-buahan yang segar. Sayang, jika kau butuh sesuatu, panggil aku saja. Sayang, kalau kau merasa pusing, aku akan membantu memijat kepalamu. Oke, Arthur sudah berlebihan. Bella menggeleng pelan. Baru 1 jam yang lalu mengetahui kabar kehamilannya, semua orang sudah bersikap berlebihan seperti ini padanya, terutama suaminya Arthur. Kau terlalu berlebihan, ujar Bella cemberut pada Arthur yang tengah berdiri di hadapannya. Setelah perkataan Lee mengenai kehamilannya tadi, Arthur langsung menggendong Bella menuju kamar dan tidak membiarkannya keluar sedikit pun. Arthur terkekeh dan mengambil posisi duduk di sebelah wanita yang tengah berbadan 2 itu. Dicubitnya pipi cabi itu dengan gemas. Ini tidak berlebihan, sayang, kata Arthur. Kau tahu kan, jika sekarang kau sedang hamil, jadi tidak boleh kelelahan. Bella mendengus pelan dengan bibir mengerucut. Terserah kau saja, ujar Bella pasrah. Kimberly dan Chisender kebetulan ada di ruangan itu. Geleng-geleng kepala melihat tingkah Arthur yang semakin posesif. Yang dikatakan Arthur benar menantuku. Kau tidak boleh terlalu lelah, karena itu akan berpengaruh pada bayinya. Jelas Kimberly pada Bella. Bella menghela napas sebelum mengangguk patuh. Baiklah ibu. Arthur terkekeh dan menarik Bella ke dalam pelukannya. Mengingat sesuatu, seketika membuat air muka pria itu menjadi lesu. Besok aku harus berperang, kata Arthur membuat Bella menoleh cepat. Berperang? Arthur mengangguk lesu. Kerajaan Roxania menyerang perbatasan timur, tapi sepertinya aku tidak akan ikut dan menyuruh Jack saja yang pergi. Lanjut Arthur kemudian menatap Chisender. Boleh kan ayah? Chisender mengangkat sebelah alisnya, kemudian menggeleng. Tidak boleh putraku, kau harus turun tangan juga dalam perang ini, mengingat jika jumlah mereka terbilang banyak, kata Chisender menjelaskan. Arthur menghela napas. Tapi ayah, Bella tengah ham. Belum sempat Arthur menyelesaikan ucapannya, Bella langsung membekap mulutnya dan menggeleng. Pergilah dan jangan mengkhawatirkan diriku. Aku akan baik-baik saja. Tuntaskan tugasmu segera demi negara ini, ujar Bella yang tentu saja tidak mau bersikap egois. Walaupun dalam hati, ia ingin sekali menahan Arthur. Arthur menghela napas kemudian mengangguk kecil. Padahal aku ingin menghabiskan waktu denganmu, cicit Arthur seraya memeluk Bella dari samping dan menempukkan dagunya di bahu wanita itu. Bella terkekeh dan mengusap surai Arthur. Kita akan menghabiskan waktu malam ini sebelum kau pergi menuju medan perang besok. Tutur Bella. Chisender dan Kimberly saling lempar pandang kemudian berdehem. Sepertinya kehadiran mereka berdua sekarang terbilang tidak tepat. Chisender berdehem sekali lagi. Persiapkan dirimu untuk pasukan yang lain, aku dan Zack yang akan mengurusnya, ujar Chisender kemudian menggandeng tangan Kimberly. Ibu dan ayah pergi dulu, pamit Chisender dan berlalu pergi meninggalkan kedua pasangan yang tengah bahagia itu. Sayang, panggil Arthur pelan. Bella berdehem untuk membalasnya. Aku ingin melihat anak kita, ujar Arthur membuat Bella mengernyit heran. Bagaimana kau bisa melihatnya? Sedangkan ia belum lahir, ujar Bella tidak habis pikir.
Arthur terkekeh dan mengangkat kepalanya seraya mendaratkan kecupan di kening Bella. Sebelum turun dari ranjang dan berjongkok di hadapan istrinya itu. Diusapnya perut Bella yang tertutup gaun dengan sayang. Senyumannya tidak pernah luntur sedari tadi. Pantas saja, jika menyentuh perutmu, perasaanku lebih tenang dan rasa mualku sedikit berkurang. Kata Arthur sembari menatap perut Bella. Kemudian keningnya mengernyit. Sayang, kok perutnya masih rata dan belum membesar? Tanya Arthur. Bella terkekeh geli dan mengacak rambut Arthur dengan gemas. Nanti juga akan membesar kok, kan bayinya baru jadi. Jelas Bella. Arthur berohria dan memanggut-manggut mengerti. Kemudian ia memajukan wajahnya dan mendaratkan kecupan berkali-kali di perut Bella. Cepatlah lahir ya anak ayah. Ujar Arthur membuat Bella tersenyum. Sepertinya Arthur akan sangat menyayangi anaknya. Oh iya, apa kau masih merasa mual? Tanya Bella pada Arthur. Arthur mengangguk pelan. Sedikit. Aku berdoa semoga saat di medan perang besok aku tidak mengalami ngidam. Ya, setidaknya selama perang saja. Kan gak lucu saat perang berlangsung aku malah muntah dan meminta yang aneh-aneh lagi. Tutur Arthur cemberut. Bella terkekeh kecil. Sebenarnya aku sedikit kesal. Seharusnya aku yang merasakan ngidamnya di hamilan pertamaku ini. Ujar Bella. Tapi mau bagaimana lagi? Ngidamnya sudah berpindah padamu. Arthur terkekeh. Sudahlah, sekarang kau tidur saja. Ini sudah malam. Arthur berdiri dan menuntun Bella untuk membaringkan tubuhnya. Setelahnya, pria itu ikut berbaring di sebelah Bella. Arthur mencium kening Bella dan berkata, Selamat malam istriku. Ujar Arthur sebelum memundurkan tubuhnya dan mensejajarkan wajahnya dengan perut Bella. Arthur ikut mencium perut itu dan memeluknya dengan sayang. Selamat malam anak ayah. Pagi ini, para prajurit terlatih sudah siap di depan istana, lengkap dengan baju zirah dan perlengkapan perang lainnya. Zack berdiri di sebelah kuda putihnya. Panglima itu tampak gegah dengan baju zirah berwarna perak dan juga pedang panjang yang ada di tangan kirinya. Semuanya telah siap, tinggal menunggu Arthur saja yang belum kunjung menampakkan diri. Bahkan, Zack sedari tadi sudah menggerutuk kesal karena Arthur tak kunjung terlihat. Sedangkan di tempat lain, seorang pria berbaju zirah berlapis emas tengah-tengah menunduk dan memuntahkan cairan bening. Di sebelahnya, seorang wanita dengan sabar mengusap dan memijit pelang tengkuk pria itu. Apa masih mual? Tanya Bella khawatir. Arthur mengangguk. Ternyata harapanku tidak dikabulkan. Gumam Arthur sembari mengelap bibirnya dengan punggung tangannya. Minum dulu. Bella memberikan cawan berisi air dan diterima oleh Arthur. Apa cuma mual saja? Kau tidak menginginkan hal aneh lagi kan? Tanya Bella memastikan. Takutnya Arthur meminta hal-hal tidak terduga seperti kemarin. Arthur menggeleng setelah memberikan cawan kosong pada pelayan yang berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Sepertinya untuk sekarang aku tidak menginginkan hal lain, kata Arthur. Bella menghela napas lega. Tapi tidak tahu untuk sebentar lagi. Lanjut Arthur membuat Bella kembali dilanda khawatir. Bella khawatir, bagaimana jika sedang di medan perang, Arthur malah meminta hal gila. Dan yang Bella takuti, jika keinginan Arthur tidak terpenuhi, pria itu akan menangis. Astaga, bagaimana ini? Jadi bagaimana? Tanya Bella. Arthur tersenyum kecil. Tidak perlu khawatir, sebaiknya kita ke depan saja, mereka sudah menunggu. Arthur menarik tangan Bella untuk mengikutinya ke depan istana. Sesampainya di depan istana, Arthur bisa melihat ratusan prajurit yang sudah berbaris rapi. Kemudian, matanya tertuju pada Zack yang wajahnya terlihat kesal. Akhirnya, Anda datang juga yang mulia, ujar Zack pelan.
namun tersirat nada kesal di dalamnya. Arthur meresponnya dengan mengedikan bahunya acuh, membuat Zack tambah dibuat jengkel. Apa semuanya sudah siap? Tanya Arthur yang dibalak anggukan kepala oleh Zack. Yang mulia Cisender sudah mengurus semuanya. Kita tinggal berangkat saja, ujar Zack. Arthur mengangguk paham. Baiklah, arahkan prajurit untuk bersiap di kuda mereka masing-masing, titah Arthur. Zack mengangguk patuh dan melakukan tugasnya. Arthur menghela napas kemudian menatap Bella. Jaga dirimu dan anak kita sampai aku kembali, ujar Arthur. Bella mengangguk pelan dan langsung memeluk Arthur. Kau harus kembali dengan selamat, ujar Bella. Arthur terkekeh. Itu pasti. Arthur melepaskan pelukannya dan mendaratkan kecupan di kening Bella, mengantarkan rasa hangat ke aliran darah Bella hingga membuat wajahnya memerah. Putraku, Arthur menoleh pada Kimberly setelah melepaskan kecupan di kening Bella. Iya, Ibu. Kimberly menghampiri Arthur dan cawan di tangan kanannya. Minumlah ramuan obat ini, kata tabib John. Obat ini bisa menahan sedikit rasa mualmu, jelas Kimberly seraya memberikan cawan pada Arthur. Arthur mengangguk dan meminum ramuan obat itu. Rasa pahit menyerang lidahnya, membuat keningnya berkerut saat menahan rasa pahit itu. Kembalilah dengan kemenangan demi tanah air tercinta, kata Kimberly. Arthur mengangguk paham, walaupun wajahnya masih terlihat masam karena ramuan obat itu. Kalau begitu, aku dan pasukanku berangkat sekarang, kata Arthur yang dibalas anggukan kepala oleh mereka. Sebelum pergi, Arthur berjongkok di hadapan Bella dan mencium perut Bella sedikit lama. Ayah harap kau tidak menginginkan hal aneh dulu ya, setidaknya sampai ayah kembali dari berperang, ujar Arthur seraya mengusap pelan perut Bella. Bella yang melihat itu ikut tersenyum. Hatinya menghangat saat melihat perilaku Arthur yang terbilang manis. Setelah berpamitan dengan keluarga masing-masing, rombongan Arthur mulai berangkat menuju perbatasan timur dengan cepat, karena mendapatkan laporan jika keadaan di sana semakin buruk. Di tengah perjalanan, Arthur berdeham pelan sembari terus memacu kuda hitamnya. Pria itu berdecak dan memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya kembali. Lagi dan lagi harapannya tidak terpenuhi, karena sekarang ada gejolak aneh dan rasa menginginkan sesuatu merambat di diri Arthur. Sepertinya anaknya tengah mengerjainya sekarang. Ayolah, bagaimana bisa Arthur berperang jika dalam keadaan ngidam seperti sekarang? Seperti sekarang, pria itu menginginkan hal gila seperti... Mengapa aku menginginkan Raja Roxania dan rombongannya menari? Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.